Mari belajar tentang alat artikulasi bersama saya, Andriana. Nah, alat artikulasi merupakan bagian-bagian pada tubuh manusia yang mampu menghasilkan suara. Yang nanti pembentukan suara, pembentukan bahasa dimulai dari alat-alat artikulasi ini. Nah, apabila alat artikulasi ada gangguan, maka pembunyiannya pun memiliki gangguan. Maka kita belajar tentang apa saja alat-alat artikulasi itu yang bisa membentuk bahasa dan bisa membahasakan pikiran kita. Lalu kemudian dimulai dengan resonator. Nah, kita lihat pada gambar ada 4 bagian dari phrygol, ada oral, labial, dan nasal. Nah, phrygol atau bagian kerongkongan ini dari mulai belakang lidah ke bawah sampai ke paru-paru. Lalu kemudian atau oral atau bagian mulut dari gigi, gusi, langit-langit, lidah, sampai ke bagian belakang lidah. Lalu kemudian ada labial atau bagian bibir. Ini ada upper lip dan lower lip, dan ada bagian nasal atau rongga hidung. Nah, rongga hidung ini nanti adalah proses yang ketika pembunyian pembagian suara itu ke arah hidung. Nah, alat ucap manusia menurut Erhard ada sekitar 25. Nah, silahkan kalian menghafal atau pun sedikit lebih paham tentang istilah-istilah bahasa asing yang ada di sini. Karena dalam pembelajaran fonologi, istilah-istilah ini yang nanti akan berguna dan lebih memahami ketulisan fonetik. Nah, istilah-istilah dari biologi ini ada laring, uvula, lalu kemudian gigi atau dental, ada bibir atau labia, ada rongga hidung, nasal cavity, ada pangkal lidah atau dorsum. Nah, ini yang nanti ketika proses pembunyian ini ada bagian-bagiannya. Lalu misalnya ada bagian pita suara. Pita suara ini dibagi nanti berdasarkan bukaannya. Ketika terbuka lebar, terbuka setengah, tertutup, dan lainnya, itu akan menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda, yang nanti akan bermuara pada pengklasifikasian vokal. Lalu kemudian dalam proses pengklasifikasian konsonan, dalam fonologi itu dibagi berdasarkan alat artikulator mana dan bertemu dengan alat artikulator mana. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah gambar atau yang menggunakan istilah dari bahasa Inggris semua. Nah, kita lihat di bagian biru. Bagian biru ini adalah jalur dari keluarnya udara atau proses pembunyian suara yang dari paru-paru keluar ke mulut dan ada juga yang keluar ke daerah nasal. Nah, kita lihat ada beberapa bagian penting. Di sini lebih jelas yang mana bagian tongue atau lidah. Di sini sudah ada bagiannya. Ini ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Ada bagian bibir dan ada di sini vocal cord atau ada pita suara. Dan juga ada untuk laki-laki dan perempuan ada sedikit perbedaan karena laki-laki memiliki jakun. Nah,
dalam prosesnya ada beberapa indikatornya. Nah, proses pembunyian. Dalam proses pembunyian, suara atau hasil artikulasi dapat menjadi vokal dan konsonan. Walaupun nanti di teori ada juga semi vokal, tapi ini masih tergolong pada konsonan. Nah, jika suara keluar dari glotis kemudian tanpa hambatan oleh artikulator, artinya dia hanya mengandalkan aliran udara dan vokal cord atau pita suara, maka itu disebut bunyi vokal atau bisa juga disebut bunyi vokoid. Lalu kemudian jika suara keluar dari glotis dan dihambat oleh artikulator, nah, ini tergolong pada konsonan atau kontoid. Nah, tadi ada sedikit contoh di mana misalnya ujung lidah atau apiko bertemu dengan velar atau langit-langit, maka juga di sana ada proses getar, maka apiko alveolar atau huruf R itu terjadi di proses pembunyiannya untuk bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan ketika pembunyian. Lalu yang pertama adalah keadaan glotis atau apa yang dilakukan pita suara. Nah, ini atau parameter ini digunakan pada proses pembunyian huruf vokal dan nasalitas. Apakah udara keluar melalui hidung atau apakah merupakan bunyi nasal atau bukan. Lalu kemudian mekanisme aliran udara, bagaimana aliran udara yang dihasilkan. Nah, kita lihat pada gambar. Yang pertama, ada gambar nasal artikulasi. Nah, ketika udara dari paru-paru keluar melalui pita suara dan kemudian suaranya terbagi atau masuk ke hidung dan masuk juga ke mulut, maka ini merupakan proses nasal articulation. Dan jika rongga hidung tertutup dan suara semuanya keluar dari mulut, maka ini proses oral articulation. Nah, proses nasal ini suara-suara yang sengau seperti eng. Dan ini adalah oral articulation yang memang lebih banyak pembunyiannya di oral articulation untuk fonologi bahasa Indonesia. Nah, ada juga parameter dari gerakan penyempitan. Ada artikulator aktif dan ada artikulator pasif. Nah, artikulator aktif ini adalah artikulator yang bergerak dan artikulator pasif ini adalah artikulator yang didekati, yang dalam prosesnya misalnya dalam proses pembunyian huruf T. Di sana apikodental, di mana lidah atau ujung lidah yang bernama apiko mendekat ke gigi atau dental. Derajat penyempitan, seberapa dekat artikulator aktif dan artikulator pasif itu satu sama lain, dan lateralisasi, apakah udara melewati tengah atau semua atau hanya sisi mulutnya saja. Nah, ini lateralisasi.